Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat terjadi di Malinau, Kalimantan Utara. Selain menghanguskan belasan bangunan, musibah ini pun memakan korban jiwa. Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani akhirnya buka suara terkait keluhan pasien. Kirap budaya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-26 Kutai Timur berlangsung meriah. Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani Samarinda akhirnya buka suara terkait keluhan pasien. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah keterlambatan pemindahan pasien dari ruang instalasi gawat darurat ke ruang perawatan. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk membiarkan pasien terlalu lama berada di ruang gawat darurat. Ia memastikan situasi tersebut terjadi akibat keterbatasan ruang perawatan. Disebutkannya dalam 1 bulan perputaran pasien mencapai 3.000 hingga 3.500 pasien. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kapasitas ruang perawatan. Inilah yang menyebabkan sejumlah pasien kerap tertahan cukup lama di ruang instalasi gawat darurat. Mohon maaf ya kalau teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengakses layanan rumah sakit mungkin cukup lama di IGD. Ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Yang pertama, kami sudah jelaskan sebelumnya, perputaran tempat tidur pasien selama 1 bulan, baik itu dari rawat jalan maupun dari IGD atau poliklinik rawat jalan ataupun IGD itu berkisar di 3.000 hingga 3.500 per bulan. Jadi itu perputaran pasien yang terjadi. Nah, terkadang kapasitas kami dengan jumlah pasien yang akan masuk itu tidak sesuai dikarenakan jumlah pasien yang akan masuk dan jumlah pasien yang akan keluar rawat inap itu tidak sesuai, itu tidak sama. Selain kapasitas ruangan, pihak rumah sakit juga harus bijak, terutama terhadap pasien gawat darurat. Meski memiliki banyak argumen, namun pihak rumah sakit tetap menyampaikan permohonan maaf bila ada masyarakat yang kurang puas dengan layanan yang diberikan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau dalam waktu dekat akan segera merotasi sejumlah pejabatnya. Langkah tersebut dilakukan karena berbagai sebab, di antaranya adalah memasuki masa pensiun. Selain itu, rotasi juga untuk penyegaran sekaligus meningkatkan kualitas dari pejabat yang ditunjuk. Di antara jabatan yang akan diisi tersebut adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bupati Berau memastikan telah mengantongi nama-nama calon pejabat yang akan mengisi jabatan yang kosong maupun mutasi jabatan. Ditegaskannya, proses rotasi akan dilakukan secara ketat dan disesuaikan dengan latar belakang dan kompetensi yang dimiliki. Mohon izin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Kami sedang proses karena kan harus dilihat ya, karena mulai sudah ada yang pensiun, mulai ada yang naik, bergeser, sebagainya seperti itu. Nah itu tidak bisa membutuhkan waktu yang cepat, karena butuh kehati-hatian dan butuh kompetensi di bidangnya masing-masing. Untuk pejabat-pejabat yang disorot. Nah lagi-lagi Nama-namanya sudah ada. Pejabat strategis. Pastilah sudah ada nama-namanya, tapi masih off the record semua. Oke? Rencananya,
Rotasi jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat agar tidak terjadi kekosongan maupun rangkap jabatan. Tujuannya agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan secara maksimal. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Turunan Jalan MT Haryono yang lebih dikenal dengan sebutan Tanjakan Global Sport ini memiliki tingkat kecuraman cukup membahayakan. Kondisi inilah yang mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum mengambil langkah cepat agar situasi tersebut tidak berlarut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meninggikan badan jalan sekaligus mengurangi tingkat kemiringan permukaan jalan. Pekerjaan ini pun diakui sudah 2 kali dilakukan setelah kegiatan serupa dilakukan di tahun 2023 yang lalu. Untuk tahun 2025, pekerjaan dilakukan di kedua sisi jalan agar arus lalu lintas tetap lancar. Pekerjaan dilakukan secara bergilir di tiap sisinya. Nah sekarang ini kan sudah lagi perbaikan di atas itu di tanjakannya itu satu sisi ya. Karena kita juga bermasalah harus lalu lintas gitu loh. Yang nanti akan jadi crowded kan, makanya ya udah kita separuh-separuh supaya masyarakat bisa lewat juga. Seharusnya kan kita bisa muter ke Wika ya, harusnya gitu. Ke Wika kemana? Ke jalan Jalan Sariprini harusnya masuk situ. Cuma dari Polantas, pihak lantas maunya tetap dilakukan di situ biar nggak ada kemacetan, ya udah. Proses pengerjaan jalan ini ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Akan tetapi, target ini dikhawatirkan tidak tepat waktu mengingat di wilayah Balikpapan cuacanya tidak menentu. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.